resonansi keberagamaan Islamnya itu, ajaran Islamnya itu sangat dirasakan betul oleh masyarakat Nusantara yang kemudian sering disebut dengan Islam rahmatan lil alamin begitu. Jadi, pernah selesai, kembali lagi bersama kasih yang cukup absurd. Beliau adalah Kang Ramlan Maulana. Beliau adalah lulusan Sekolah Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Hari ini kita akan banyak berbincang tentang Islam Nusantara, Pak. oh, Jadi Islam Nusantara itu apa, Pak? oh langsung ini. Langsung aja. Java apa Islam Baghdad atau Islam apa? Sama sebetulnya, ada Islam Baghdad, ada Islam Mesir, ada Islam mana Arab Saudi. Nah, sama sebetulnya, ada Islam Nusantara. Islam Baghdad berarti Islam seluruh dinamika Islam yang ada di Baghdad. Ya. Di Mesir pun begitu. Berarti ketika Islam Nusantara berarti Islam yang dinamis, mengalami dialektika gitu di Nusantara. Itu Islam Nusantara. Nah, secara sederhana sederhana seperti itu. Kenapa harus Nusantara? Kan Nusantara itu apa sih? Ya. Kan itu produk sejarah, apakah produk legenda? Itu kan nggak tahu kata Nusantara juga. Ya, jadi Nusantara itu kan menunjuk kepada aspek geografis di kita begitu ya, dalam sejarah kita, dimana ada terdiri dari Jawa Dwipa. Dalam sejarahnya itu kan Jawa Dwipa, kemudian ada Sumatera Dwipa dan segala macam begitu ya. Nah, itu kemudian digabungkan menjadi Nusantara yang secara geografis kan daerahnya itu bukan hanya di kita saja, bukan hanya di yang sekarang disebut Indonesia saja, tetapi kemudian masuk ke wilayah Thailand, misalkan Patani, kemudian Malaysia, kemudian masuk juga ke wilayah-wilayah di luar yang sekarang kita sebut Indonesia. Jadi Nusantara itu lebih luas. Nah, kalau misalkan Nusantara itu, sebut saja Nusantara itu jelmaan dari kisah Majapahit yang tadi teh sampai ke Patani, Filipina misalkan. Berarti kalau terminnya itu hari ini orang berislam di Patani, di Malaysia juga bisa diartikulasikan sebagai Islam Nusantara. Secara geografis ya. Kemudian apakah kemudian secara ajaran atau Ya. secara budaya, kultur, kemudian tradisi keberagamaannya, apakah memang masih mencirikan Islam Nusantara? Nah, itu harus dicek dulu. Tetapi kalau dalam sejarahnya dakwah Wali Songo itu sampai ke sana, ya berarti hampir dapat dipastikan bahwa memang secara kultural, secara tradisi, secara dinamika keberagamaannya itu akan sama. Sehingga berarti Islam Nusantara dalam perspektif geografis, Islam Nusantara dalam perspektif sosio-historis, kemudian dari perspektif kultur dan segala macam, berarti itu bisa dikategorikan sebagai Islam Nusantara. Gitu. Kan dari pengertian Islam Nusantara sendiri kan bisa dilihat, kalau pengertian yang sederhananya ya, jadi bahasa Ki Haji Mustafa Bisri misalkan mendefinisikan Islam Nusantara itu sebagai tarkib idofi. Tarkib idofi, kalau santri-santri tahu tuh, tarkib idofi itu ya terdiri dari mudhof ilahi itu yang selalu menyimpan kalimat di tengahnya yang disembunyikan. Yang pertama misalkan Islam Nusantara berarti Islam pi Nusantara. Islam yang ada di Nah, Nusantara. berarti Islam yang ada di Nusantara. Berarti itu berbicara pada aspek geografis. Tadi yang disebutkan di awal gitu. Lalu yang kedua ada Islam
Bi Nusantara. Islam Bi Nusantara ini sudah naik lagi tuh levelnya, definisi levelnya itu sudah naik lagi, berarti Islam yang secara sosiologis, kemudian dari aspek kesejarahannya pun, lalu dari aspek kultural itu bercirikan Nusantara. Oke. Nah, nanti seperti apa yang bercirikan Nusantara ya itu kan nanti kita bahas bersama. Berarti Bi ini kekhasan berarti. Ya, jadi kultur, tradisi, lalu aspek kehidupan masyarakatnya begitu. Nah, itu berarti Islam Bi Nusantara. Nah, lalu ada Islam, pengertian Islam Nusantara itu adalah Islam Li Nusantara, pakai lam. Berarti kalau Islam Li Nusantara itu adalah menunjuk kepada Islam yang rahmatnya itu atau resonansi keberagamaan Islamnya itu, ajaran Islamnya itu sangat dirasakan betul oleh masyarakat Nusantara, yang kemudian sering disebut dengan Islam rahmatan lil alamin gitu. Jadi sesederhana itu sebetulnya Islam Nusantara kalau didefinisikan secara sederhana. Jadi Islam Bi Nusantara, Islam Bi Nusantara atau Ma'a Nusantara, dan yang ketiga adalah Islam Li Nusantara gitu. Nah, tapi menarik gini, Prof. Sebetulnya urgensinya apa sih? Kok ngapain gitu, dulu sudah ada pribumisasi Islam misalkan zaman tahun Mbah Gus Dur tahun 2000-an, sekitar tahun era itu. Urgensinya apa sih nyiar-nyiar, kalau bahasa Sundanya nyiar-nyiar pojok alif, nambah-nambah kajian gitu, Bro? Ya, sebetulnya kan berbicara Islam sebagai sebuah agama, kalau dalam teorinya sosiologi agama begitu, kan yang namanya Islam sebagai agama itu ada yang memiliki makna transenden gitu ya, atau makna sakralnya, ada yang memiliki makna yang sudah membumi. Ketika Islam dimaknai sebagai ajaran langit, wahyu begitu, ketika turun ke manusia akan selalu ditafsirkan berbeda oleh masing-masing kepala itu begitu. Termasuk ketika Islam itu masuk ke sebuah budaya atau sebuah tradisi masyarakat yang dibingkai oleh sebuah daerah geografi begitu, itu pasti yang namanya ajaran, sebuah ajaran agama itu akan berbeda diekspresikannya, kan begitu kalau dalam teori sosiologi kan begitu. Jadi ekspresi keberagamaan masing-masing orang, masing-masing masyarakat, masing-masing tradisi itu akan berbeda satu sama lain. Nah, berbicara Islam Nusantara berarti karena Nusantara itu ya memang sudah ada di kita, itu yang memang disebutnya Nusantara. Para ulama, para pendakwah, para musafir yang datang dari sumbernya di Makkah itu, ketika datang ke Nusantara mengajarkan ajaran itu. Ketika mengajarkan ajaran itu secara alamiah itu diekspresikan oleh masyarakat Nusantara, dan ekspresi di Nusantara yang uniknya itu berbeda dari berbagai daerah yang ada di Nusantara, itu berbeda. Lalu urgensinya apa? Ya sangat urgen dong, karena kita ini berada di masa kini. Secara otomatis itu tidak boleh kita itu ahistoris, jadi terpenggal dari sejarah masa lalunya begitu. Nah, otomatis sangat urgen ketika kita menggelorakan lagi Islam Nusantara, ya karena memang satu, secara historis itu penting, lalu yang kedua bahwa itu sudah menjadi habit kita dalam beragama itu, ya memang itulah yang disebut Islam Nusantara begitu. Ketika kita misalkan beribadah
sholat, memakai sarung setiap harinya. Setelah sholat misalkan selalu dilakukan salaman, kemudian menyapa sahabat-sahabat pasca sholat berjamaahnya, lalu kongkow-kongkow, tetapi di dalamnya misalkan ada terselip dakwah-dakwah Islam. Itu kan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita begitu. Maka ketika itu sudah menjadi bagian kehidupan kita, ya penting dong itu untuk teguhkan bahwa memang ya itu sudah menjadi tradisi beragama kita. Tuh, mengerti? Kayaknya enggak ya. Ini masih berbicara yang abstrak-abstrak. Kita coba ke sesuatu yang agak lebih membumi. Nah, gini, Prof. Itu kan praksisnya seperti apa sih? Islam Nusantara. Islam Nusantara ini? Saya contohkan. Jadi dalam Islam Nusantara itu di dalamnya ada nilai-nilai, ada praktek-praktek yang sudah dilakukan oleh para ulama kita. Ya. Ketika berbicara Islam Nusantara, paradigma utamanya begitu ya, itu selalu ada yang disebut dengan pribumisasi. Ya. Lalu yang kedua ada pernakularisasi, gitu ya. Nah, ketika kita berbicara pribumisasi, tadi kita sudah membahas bahwa yang namanya ekspresi beragama, kemudian tradisi beragama itu berbeda satu sama lain. Sementara Islam itu sebuah ajaran yang diturunkan di Mekah, begitu, dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian diterima oleh para umatnya, utamanya sahabat-sahabatnya, yang memang itu secara tradisi, secara budaya dan segala macam itu memang bertradisi Arab, berbudaya Arab, dan bahkan berbahasanya pun bahasa Arab. Nah, budaya, tradisi, kebiasaan masyarakat Arab belum tentu ketika dipraktekkan di kita, di Nusantara, itu kompatibel atau cocok dengan masyarakat Nusantara. Sehingga yang namanya ajaran Islam di Arab itu pasti akan ada aspek ajaran, ada yang disebut dengan aspek budaya dan tradisi, itu harus dipisahkan itu. Nah, sementara kan ulama-ulama yang belajar di Mekah atau bahkan para pendakwahnya pasti datang ke Nusantara itu selalu akan membawa dua itu gitu. Membawa ajaran Islamnya sekaligus juga membawa tradisi Arabnya, kebiasaan masyarakat Arabnya begitu, atau bahkan bahasa dari masyarakat Arab itu sendiri begitu. Nah, ketika para ulama Nusantara yang luar biasanya itu mampu memisahkan mana yang disebut dengan ajaran, mana yang disebut dengan tradisi. Datang ke Nusantara, yang diajarkannya itu ya ajarannya itu, ajaran Islamnya itu yang diajarkan ke Nusantara. Aspek budayanya dilakukanlah pribumisasi gitu. Jadi aspek pribumisasi itu adalah mempribumikan ajaran Islam itu begitu, sehingga bisa kompatibel dengan tradisi dan budaya yang ada di Nusantara. Contoh misalkan, belum tentu misalkan di masyarakat Nusantara yang notabene misalkan contoh di sini lah, di Bojong begitu ya, masyarakat di gunung begini, ada tradisi Arab misalkan pakai jubah dan segala macam, belum tentu itu kompatibel di sini, jangan-jangan malah kedinginan atau segala macam kan begitu. Nah, justru para ulama itu ya mengganti tradisi-tradisi itu disesuaikan dengan tradisi yang ada di sini. Contoh yang paling sederhana, yang namanya zakat itu, zakat fitrah,
ajaran itunya itu di Mekahnya itu, di Arabnya itu kan dari gandum. Ya. Nggak ada tuh disebut beras, nggak ada. Tetapi ketika dibawa oleh para ulama ajaran tersebut ke Nusantara, akhirnya muncul yang namanya zakat fitrah itu diganti oleh beras. Walaupun pada akhirnya itu juga diganti dengan uang segala macam. Tetapi bahwa yang dalam hadis Rasulnya itu nggak ada yang namanya beras itu. Ada juga gandum. Tetapi oleh para ulama kemudian itu dilakukan privatisasi, ya yang ada di Indonesia ya beras. Sehingga muncul bahwa zakat fitrah itu ya harus dengan makanan pokok di negara tersebut. Itu contoh. Contoh yang lain misalkan tentang praktek pribumisasi itu di Mekahnya sendiri, kontur masjid itu nggak ada yang namanya masjid itu ada stupanya. Tetapi kan di kita ditemukan masjid yang ada stupa bertingkat 3 itu. Nah itu kan tradisi Hindu. Tetapi di kita ditemukan dari sisi bangunan itu, masjid itu ya menggabungkan antara tradisi Hindu dengan Islam. Nah itu juga aspek privatisasi. Kalau di Sunda misalkan ada masjid yang seperti rumah masyarakat Sunda, tetapi itu masjid. Nah itu adalah bagian dari proses privatisasi Islam. Kayak tajuk gitu Bang. Kayak tajuk segala macam. Nah jadi banyak sebetulnya praktek-praktek pribumisasi Islam yang dilakukan di Nusantara ini, yang itu adalah merupakan dobrakan dari para ulama kita yang mendakwakan Islam. Nah lalu yang kedua ada yang disebut dengan vernakularisasi. Vernakularisasi itu pembahasa lokalan. Ajaran Islam yang begitu rumit dari kitab-kitab, hadis, Al-Quran, kemudian dari kaul-kaul ulama, itu direduksi oleh para ulama kita, dibahasa lokalkan oleh ulama kita sehingga sangat cepat ditangkap oleh masyarakat kita yang sederhana. Contoh sederhana yang dilakukan oleh Kiai Haji Adang Badruddin misalkan, ya. Ajaran tauhid yang begitu rumit segala macam, tetapi direduksi oleh beliau, divernakularisasi, dibahasa lokalkan oleh beliau menjadi siiran-siiran Sunda yang begitu memukau sehingga sangat cepat ditangkap oleh masyarakat yang awam. Nah itu jadi ciri Islam Nusantara pasti di dalamnya itu ada proses pribumisasi, ada proses vernakularisasi. Pribumisasi dan vernakularisasi gitu Pak. Nah kita coba sehingga untuk menjadi khas Nusantara begitu. Menaikkan suhu masyarakat pojok alim, kita golakan lagi otak kita. Gini loh Pak, nyiar-nyiar pirebutan teh sih teh. Maksudnya kan banyak juga pembuli apaan sih Islam Nusantara misalkan. Terus misalkan yang kedua, kita sebut saja kita mengglorifikasi masa lalu Wali Songo dan lain sebagainya. Kita kan tantangan kita misalkan bioteknologi, terus neuroscience, artificial intelligence. Nah, si Islam Nusantara itu kan tadi masih budaya tentang tata cara menjawab digitalisasi misalkan. Itu seperti apa? Ya, berbicara Islam Nusantara yang saya alami ya di kampus kami begitu, sebetulnya itu bukan hanya sebatas gerakan yang tadi saya jelaskan. Kalau tadi makan kulit ya, bahwa itu sangat sederhana begitu, tentang tradisi, tentang pribumisasi Islam, tentang vernakularisasi Islam begitu. Nah sebetulnya Islam Nusantara yang saya alami di kampus itu sebetulnya jauh daripada itu. Ya. Bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar belajar sejarah begitu, sejarah masa lalu Wali Songo, bukan. Justru muncul kesadaran di kalangan Nahdlatul Ulama bahwa bangsa kita ini ya masih dalam jajahan. Bukan bentuknya
cuman yang berbeda dengan jajahan senjata begitu ya. Jadi kita ini masih berada di bawah jajahan kolonial dalam perspektif yang lebih justru lebih bahaya kalau menurut saya daripada dengan senjata, yaitu kita masih dijajah dari aspek ilmu pengetahuan, kita masih dijajah dari aspek cara kita berpikir, cara kita bertindak dan semacam. Bahkan kalau kita lihat di bukunya Dennis Lombard misalkan di Nusa Jawa itu kan sangat jelas bahwa bangsa Eropa, dalam hal ini misalkan bangsa Belanda, itu melakukan hegemoni ke bangsa Nusantara ini, ke kita ini, itu melalui tiga lembaga. Yang pertama masuk ke militer, lalu yang kedua masuk ke dunia perguruan tinggi, dunia akademik, pendidikan begitu. Lalu yang ketiga masuk ke ranah agama. Banyak para peneliti luar itu yang kemudian dikategorikan sebagai dulu itu terkenal dengan kaum orientalis, rame-rame itu belajar tentang Islam. Tapi Islamnya ya Islam di kita, Islam di Indonesia. Bagaimana ini dinamika beragama Islam di Indonesia itu menjadi penelitian banyak para peneliti luar. Diteliti dari aspek pesantrennya, diteliti dari aspek sampai hal yang terkecil itu diteliti dari aspek ritual kematian masyarakat di kita. Siapa misalkan contoh yang melakukan penelitian itu yang sekarang sampai teorinya itu dipakai oleh banyak orang, oleh banyak para peneliti. Ya, Clifford Geertz itu dia itu meneliti hanya dari ritual masyarakat dalam melakukan ritual pasca kematian, selamatan dan segala macam. Sampai aspek itu diteliti oleh para orang Barat itu. Sehingga Islam yang ada di Nusantara itu ditafsir, didefinisikan, diterjemahkan, kemudian dinarasikan oleh para peneliti ini. Jadi Islam yang ada di kita adalah Islam perspektif mereka. Nah, ketika Islam dalam perspektif mereka, anehnya lagi, itu kita mengiyahkan tafsiran perspektif mereka itu. Nah, padahal banyak praktek-praktek keberislaman itu yang memang tidak sesuai dengan apa dalam kenyataan kita. Jadi apa yang diteliti itu kan hanya segmentatif di daerah tertentu misalkan, tapi daerah lain kan sebetulnya tidak seperti itu. Jadi tidak objektif lah begitu. Karena terkadang kaum orientalis dulu itu dalam sejarahnya meneliti Islam di kita itu ya terkadang di dalamnya itu ada motif-motif tertentu. Nah, ketika tafsiran keberislaman Islam Nusantara itu perspektif mereka, maka itu harus dihadirkan Islam perspektif kita. Tentu saja dilawannya itu, karena itu ranahnya adalah penelitian, dilawannya ya bukan dengan ceramah, bukan dengan demonstrasi, bukan dengan berkoar-koar di mimbar segala macam, menghujat para orientalis itu, para peneliti itu, karena sebetulnya mereka itu kan di dunia akademik memiliki tempat yang sangat terhormat dari hasil penelitian. Dilawannya ya dengan apa? Dengan penelitian lagi, dengan menghadirkan dunia akademik, begitu. Nah, UNUSIA, Universitas Nahdlatul Ulama gitu, yang diinisiasi oleh teman-teman PBNU itu, oleh para ulama di PBNU, tujuan besarnya itu adalah sebetulnya untuk melawan hegemoni dalam perspektif ilmu pengetahuan itu. Jadi Islam yang ada di Nusantara itu tidak ditafsir dalam perspektif penelitian perspektif mereka, tapi kita menghadirkan
kajian akademik yang lebih serius, meneliti tentang keberislaman kita begitu, dan itu untuk mematahkan teori-teori tentang keberislaman di kita yang selama ini dikaji dan dihasilkan oleh mereka. Itu yang pertama yang ingin saya tegaskan, bahwa Islam Nusantara bukan sesederhana yang tadi saya ungkapkan, tapi jauh melampaui itu, bahwa kita sedang berperang melawan hegemoni Barat dalam perspektif ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, bahwa di dunia pendidikan apapun begitu, bahkan di dunia akademik kita begitu, itu sudah kadung sangat positivistik. Jadi ukuran benar salah dalam mengukur sesuatu itu selalu diukur oleh, ya ilmiah atau tidak ilmiahnya itu diukur oleh rasional, kemudian empiris, logis gitu ya. Nah, kan selalu seperti itu sangat positivistik sekali. Sementara kan masyarakat kita itu, di masyarakat Nusantara itu meyakini adanya hal yang irasional, ada hal yang itu jauh dari aspek itu begitu, yaitu apa? Spiritualis. Jadi masyarakat kita itu sangat spiritualis. Yang spiritualitas di kita, di masyarakat kita itu terkadang itu di luar yang tiga tadi, di luar yang ukuran-ukuran yang sangat positivistik tadi. Terkadang spiritualitas di kita itu tidak rasional, tidak logis, tidak empiris misalnya. Padahal sebetulnya kalau didalami lebih dalam, sebetulnya ya empiris juga spiritualis di kita itu. Nah, oleh karena itu Islam Nusantara yang sekarang itu sudah menjadi fakultas, bahkan di Unusia itu fakultas Islam Nusantara itu sedang giat-giatnya melakukan penelitian terhadap praktek-praktek keberagaman di kita yang terkategorikan tadi, dianggap sebagai ritus-ritus yang tidak rasional, atau ritus-ritus yang kesininya oleh beberapa kalangan dianggap sebagai ritus khurafat. Nah, itu Islam Nusantara sangat bergelora sekali meneliti tentang itu. Jadi dicarikan landasan-landasan ilmiahnya. Nah, ini sedang melawan hegemoni filsafat positivistik Islam Nusantara itu. Nah, lalu bagaimana dengan apakah memang kompatibel kita? Apakah memang kita dianggap kolot berbicara itu sehingga tidak kompatibel dengan situasi sekarang? Sekarang itu kan sudah era digital dan segala macam. Nah, kalau hal itu mah itu sudah terlampaui, tidak. Justru Islam Nusantara itu sedang memberikan pondasi. Jadi harus akarnya itu harus jelas dulu begitu. Ketika mau masuk ke ranah dunia digital, ini pondasinya harus ini dulu, harus benar dulu. Pondasi orang itu yaitu pondasi di Nahdlatul Ulama ketika mau masuk ke ranah yang al-akhdu bil jadidil aslah begitu ya. Pondasinya ya harus kuat dulu. Pondasi kuat itu biasanya mengenal sejarahnya dulu, lalu mengenal tentang tadi latar belakang tadi, sehingga pada akhirnya ketika masuk ke ranah digital itu kan sesuatu yang ada sekarang itu bisa dihadapi. Dan prinsip di kita kan ada yang namanya al-muhafal al-qadimi sholih wal ahdu menjadi aslah. Jadi mengambil nilai yang lama yang baik, melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Ya, kan sebetulnya itu sudah menjadi bagian yang sering kita lakukan begitu. Menghadapi dunia digital